salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Ibu Ade Rahayu SHMA. Teman-temanku, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kata sayang, tak sayang maka kata cinta. Oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kamria Effendi dari Universitas Al-Azhar Mandar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NPM 2022-10-10-21. Cara mengenai definisi atau pengertian perikatan. Apa sih yang dimaksud dengan perikatan? Sebenarnya kata perikatan sering kita dengar, bahkan ada yang agak menyamakan dengan istilah perjanjian. Ini yang harus kita cermati, bahwa dua istilah itu harus kita pahami secara baik. Ini tentang perikatan. Meskipun di dalam sebuah peraturan tidak ada pun satu pasal atau ayat yang mendefinisikan perikatan. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai perumusan atau pengertian perikatan ada di dalam wilayah doktrin. Oleh sebab itu, teman-teman, kita akan menemukan banyak sekali definisi tentang perikatan. Dari sekian banyaknya perikatan, Satrio yang intinya mengatakan bahwa yang namanya perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan yang di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban. Ini kalau mau dirumuskan seperti itu, teman-teman, biasakan di dalam memahami suatu konsep atau pengertian, teman-teman dapat mencoba untuk membuat gambaran konkretnya atau skemanya, sehingga nanti mudah kita pahami. Dari permusuhan perikatan seperti ini, kalau kita gambarkan dalam wujud skema atau akan nampak seperti ini, teman-teman. Ini biar mudah kita pahami. Perikatan itu merupakan hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan. Di satu pihak ada hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, teman-teman, dari gambaran seperti ini, tentunya bisa mengurai unsur-unsurnya perikatan itu sendiri, agar nanti bisa membedakan yang dimaksud pengertian perikatan yang diatur di dalam sebuah peraturan, batasnya seperti apa. Karena kalau kita hanya bicara hubungan hukum di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban, maka hubungan hukum antara suami istri juga perikatan. Karena masing-masing punya dan kewajiban, tetapi hubungan seperti ini, teman-teman, termasuk di dalam wilayah konkretnya. Terdapat batasan yang perlu kita urai unsur-unsurnya. Yang pertama adalah bahwa kita akan bicara yang namanya perikatan, yang merupakan hubungan hukum yang dimaksudkan untuk membedakan antara hubungan-hubungan yang lain yang timbul di dalam masyarakat. Lalu bedanya apa sih kalau hubungan yang ada di dalam masyarakat meskipun ada kewajiban dan ada hak, tetapi karena itu bukan merupakan hubungan hukum, maka hukum tidak akan membantu di dalam mewujudkan pelaksanaannya, teman-temanku. Misalnya kalau orang itu menerima undangan, maka nilai-nilai yang hidup di masyarakat menentukan bahwa orang wajib menghadiri undangan, tetapi orang tidak bisa dituntut kalau diundangi tidak bisa hadir, karena hubungannya bukan hubungan hukum, itu hubungan sosial, teman-teman, dan seterusnya. Nanti kita akan ada juga di antara hubungan hukum dan hubungan sosial itu sendiri, seperti yang kita akan bicarakan setelah kita tahu bahwa salah satu unsur pengertian perikatan itu adalah hubungan hukum yang dicirikan bahwa kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka penegakannya bisa dimintakan bantuan hukum seperti itu sendiri. Tapi kalau bukan hubungan, tidak bisa dipaksakan, teman. Kemudian unsur yang kedua, teman-temanku,
hubungan hukum itu adalah terjadi antara dua pihak, antara kreditur dan antara debitur. Ada dua pihak, berarti di dalam perikatan selalu pihaknya itu adalah kreditur dan debitur, itu harus diingat. Maka nanti kalau kita bicara bahwa perikatan itu bisa lahir dari perjanjian, maka perjanjian itu nanti juga bisa dilihat siapa yang berkedudukan sebagai kreditur, siapa yang berkedudukan sebagai debitur. Itu nanti harus bisa dipindahkan dengan tepat bahwa salah satu unsurnya teman ada pihak-pihaknya, di mana pihaknya itu ada yang disebut di kreditur, ada yang disebut debitur teman-temanku. Nah, lalu hubungan hukum antara kreditur dan debitur teman-teman yang masuk di dalam buku atau peraturan oleh adanya unsur yang ketiga, yaitu harus berada di dalam lapangan harta kekayaan. Jadi kewajibannya debitur adalah kewajiban yang terkait dengan harta kekayaan. Kalau dilihat dari kreditur, haknya di kreditur itu yang bisa dituntut adalah yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan teman-temanku. Ini yang membedakan nanti perikatan di dalam arti luas dan dalam arti sempit teman-teman. Kalau dalam arti luas, setiap hubungan hukum antara dua pihak yang di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban, itu perikatan. Maka hubungan hukum antara orang tua dan anak itu juga perikatan. Nah, tetapi pelaksanaannya atau tidak bisa dituntut. Berdasarkan peraturan hubungan suami istri juga begitu. Penyelesaiannya tidak bisa dicarikan dasarnya teman-temanku di dalam sebuah peraturan perikatan dalam arti luas. Dalam bidang yang lain termasuk hukum acara ada, tetapi hubungan hukum yang bisa dicarikan dasar-dasarnya teman-teman penegakannya di dalam sebuah peraturan, khusus kalau hubungan-hubungan itu terletak di dalam lapangan harta kekayaan. Sehingga teman-teman kalau kita dirumuskan sekarang siapa itu kreditur, seperti itu, maka dan siapa debitur, maka kita harus menjabarkan lebih lanjut lapangan harta kekayaan dimaksud dalam perikatan itu sendiri sebenarnya apa sih. Di dalam perikatan kalau kita lihat di dalam pasal, kita bisa tahu bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang, sesuatu yang bisa dituntut oleh seseorang, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan disebut dengan prestasi teman-teman. Menjadi prestasi di 1234. Dengan demikian kita bisa merumuskan siapa sih kreditur. Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dari debitur, itu namanya kreditur, yaitu pihak yang berhak atas apa prestasi dari siapa, dari debitur teman-temanku. Ini kalau kita ingin tahu siapa debitur teman-teman, lalu siapa debitur, dilihat dari sisi lawannya, bahwa pihak lawannya debitur adalah pihak yang wajib berprestasi. Harus diingat teman-teman, prestasi ini bukan berarti kalau saudara teman-teman bisa meraih sesuatu di dalam pengertian sosial bahwa itu berprestasi karena bisa memenangkan pertandingan. Bukan itu yang dimaksud prestasi ya teman-teman. Tentunya ini bisa dilihat teman-teman memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak berbuat karena letaknya di dalam lapangan harta kekayaan. Maka kalau prestasinya itu adalah memberikan sesuatu yang di dalam literatur, dalam undang-undang maksudnya adalah penyerahan, memberikan sesuatu itu yang maknanya penyerahan teman-teman. Maka penyerahan itu adalah penyerahan yang terkait dengan harta kekayaannya itu sendiri. Termasuk kalau prestasi itu berbuat sesuatu, maka itu juga harus yang terkait dengan lapangan harta kekayaan.
termasuk yang tidak berbuat sesuatu. Dari sini kita juga bisa mendapatkan gambaran. Dengan demikian, sebenarnya teman-teman, batasan bahwa suatu prestasi itu nantinya bisa digugat dengan berdasarkan pada pasal-pasal di sebuah peraturan kalau prestasinya itu berada di dalam lapangan harta kekayaan yang diolah para sarjana dicirikan mempunyai nilai ekonomis lebih luas. Kalau mau dipersempit, prestasi itu yang mementing mempunyai nilai uang seperti itu. Walaupun nanti di dalam pasal-pasal KUHP Perdata ada yang sebenarnya tidak bisa dinilai uang, tetapi nanti kalau ada pelanggarannya juga pada akhirnya bisa ditentu ganti rugi teman-teman dalam bentuk pembayaran sejumlah uang tertentu teman-teman. Ini mengenai definisi perikatan. Jadi yang kita maksud perikatan di sini adalah perikatan dalam arti sempit ya teman-teman, yaitu yang prestasinya terletak di dalam lapangan harta kekayaan